Halo Mitra Idola, semangat pagi. Saya Nadia Ardiwinata di Good to Great. Disiarkan live di 92,6 FM Radio Idola Semarang. Live streaming at www.radioidola.com. Hai, selamat pagi. Ada yang mendengarkan juga melalui aplikasi. Kali ini kita mau diskusi Mitra Idola tentang bagaimana mengatasi ancaman persoalan depopulasi pada 2045 yang dipicu oleh angka total fertility rate di beberapa kota yang menurun. Pemerintah mewaspadai ancaman depopulasi pada tahun 2045 seiring terus melambatnya pertambahan jumlah penduduk. Sesuai proyeksi penduduk 2020-2050 yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas dan Badan Pusat Statistik BPS, jumlah penduduk usia muda akan terus berkurang. Survei BPS tahun 2020 mencatat tingkat kelahiran total Indonesia sebesar 2,1%. Ini menurun 0,39% selama 10 tahun terakhir. Artinya kita juga mengalami gejala depopulasi seperti Jepang, Korsel, Singapura, dan China. Tetapi angkanya masih jauh lebih kecil. Masih berdasarkan BPS, angka pernikahan di Indonesia terus menurun setidaknya sejak 2018 hingga sekarang. Tahun 2018 tercatat 2,01 juta pernikahan, menurun jadi 1,96 juta, turun lagi menjadi 1,78 juta pada tahun 2020, dan turun lagi 1,74 juta pada 2021, kemudian turun kembali 1,70 juta pada tahun 2022. Sementara angka kelahiran di 2023 sebesar 2,1%. Dianggap masih ideal untuk menjaga keseimbangan populasi. Ini artinya ketika angka kelahiran total menurun, jumlah penduduk berusia muda atau usia produktif akan menurun pula. Sementara jumlah penduduk berusia tua dan lanjut atau tidak produktif malah semakin meningkat. Dalam konteks nasional, jika situasi ini terjadi, dikhawatirkan komposisinya akan menjadi sejumlah kecil populasi usia produktif akan membiayai jumlah besar populasi yang kurang atau tidak produktif. Oleh karena itu, meskipun belum menjadi ancaman nyata, kita perlu menata peta jalan kebijakan demografi sejak dini. Lalu ketika angka kelahiran total atau total fertility rate di beberapa kota cenderung turun di bawah 2,1 yang merupakan batas normal, sehingga tanpa upaya khusus akan terjadi depopulasi, maka apa rencana pemerintah nih untuk meningkatkan angka kelahiran total? Adakah studi yang dilakukan untuk memahami keengganan pasangan muda untuk punya anak? Mitra Idola, untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, kita akan diskusi dengan narasumber kita, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, Dr. Hasto Wardoyo. Halo Dr. Hasto, selamat pagi. Iya, selamat pagi Mbak Nadia. Gimana kabar? Semoga sehat ya? Ya, sehat. Kemarin habis dari Semarang kayaknya happy. Siap. Oke, jadi Dr. Hasto, berdasarkan BPS kan total fertility rate kita di beberapa kota cenderung turun di bawah 2,1, sehingga kalau nggak ada upaya khusus maka akan terjadi depopulasi nih Pak Hasto. Jadi apa kalau rencana BKKBN sendiri untuk meningkatkan angka kelahiran total apa Pak? Ya, sebetulnya BKKBN belum punya rencana untuk meningkatkan kelahiran total ya, karena secara nasional kesenjangannya masih cukup tinggi. Jadi memang di beberapa provinsi ya, seperti Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, kemudian DKI, Bali, dan Sulawesi Utara, itu total fertility rate atau rata-rata perempuan melahirkan itu sudah cenderung di bawah 2,1. Sementara untuk mempertahankan penduduk tumbuh seimbang itu mestinya rata-rata perempuan melahirkan 2,1. Tetapi kita lihat bahwa seperti di NTT, kemudian di Aceh, kemudian di Papua, kemudian di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, di NTB, itu adalah daerah-daerah termasuk di Maluku, Maluku Utara, itu adalah daerah-daerah yang total fertility rate-nya masih tinggi, mendekati angka 3. Nah, sehingga secara nasional rata-rata total fertility rate kita masih
2,18. 2,18. Memang mendekati angka 2,1. Nah, upaya yang harus dilakukan diantaranya adalah bagaimana kesenjangan ini tidak terlalu tinggi. Dan juga perlu ya upaya-upaya agar terjadi migrasi, meskipun migrasi ini tidak seperti dulu konsepnya dengan transmigrasi yang seperti bedol desa dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kan lebih banyak menciptakan satu magnet ya, daya tarik tertentu di suatu wilayah tertentu agar orang-orang itu berdatangan ke sana dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan. Saya kira ini adalah sekaligus mengatasi permasalahan tadi yang disampaikan Mbak Nadia tadi bahwa kita growing old before growing rich, menua belum kaya gitu. Jangan sampai lah, jangan sampai. Gitu. Iya. Itu apa betul Pak Hasto, jumlah kelahiran yang tinggi justru terjadi pada kelas bawah, sementara kelas menengah dan kelas atas kelahirannya stagnan? Kecenderungannya begitu. Jadi semakin dia di desa, semakin anaknya banyak, semakin dia di kota, semakin anaknya sedikit, semakin dia pendidikannya rendah, semakin anaknya banyak, semakin dia pendidikannya tinggi, semakin anaknya sedikit, semakin miskin anaknya semakin lebih banyak, semakin kaya anaknya semakin lebih sedikit gitu. Itu trennya seperti itu. Itu udah ada riset khusus nggak sih penyebabnya apa fenomena ini, Pak Hasto? Saya kira hal yang lumrah ya, ketika orang tuh pengetahuannya kurang, pendidikannya kurang, saya kira mindsetnya juga berbeda ya. Pemahaman tentang merencanakan kehidupan itu kurang bagus bagi orang-orang yang pendidikannya itu rendah. Begitu juga orang yang katakanlah tinggal di desa, mungkin lebih ya pertama ya mungkin kurang hiburan juga gitu ya. Mereka tinggal di lingkungan yang tradisional gitu, sehingga nikah dan hamil itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan di situ, sehingga anaknya cenderung yang lebih banyak. Itu memang fenomena yang ada itu seperti itu. Kalau dari masyarakat yang pasangan muda yang enggan untuk punya anak tuh, ada semacam studi nggak untuk memahami ini? Memang kan trennya begitu ya. Jadi semakin generasi semakin kekinian itu kan semakin dia jumlah anaknya sedikit. Itu tren, itu real itu ya, tren real. Kemudian yang kedua, memang penelitian BKKBN perempuan-perempuan ini rata-rata menikahnya bergeser menjadi lebih tua. Itu. Nah, sekarang rata-rata sudah di 22 rata-rata perempuan menikah pertama ya. Nah, kalau kita lihat 10-20 tahun yang lalu itu rata-rata perempuan menikah pertama di bawah 20 tahun itu. Nah, sehingga usia produktifnya pendek. Nah, inilah yang menyebabkan perempuan itu jumlah anaknya tidak terlalu banyak. Sedangkan secara biologis perempuan itu begitu masuk usia 35 itu telurnya itu udah drastis menurun ini. Sangat menurun ya. Nah, inilah yang membuat probabilitas atau peluang perempuan hamil di atas 35 itu juga turun gitu. Sedangkan perempuan-perempuan sekarang banyak yang ngejar karir, nikah sampai usia 30 lebih gitu. Nah, inilah masalah yang real, yang jelas ada yang kita hadapi. Berarti strategi pemerintah berarti melalui BKKBN ya Pak untuk mengatasi masalah-masalah demografi dan pembangunan kualitas SDM? Iya, harus memang BKKBN ini harus istilahnya mempertahankan ya penduduk tumbuh seimbang. Jadi kita kalau bagi yang sudah seperti Jawa Tengah, seperti DIY, seperti Bali itu memang BKKBN harus memperhatikan mereka-mereka yang sulit hamil, mereka-mereka yang nggak bisa hamil gitu harus mulai diperhatikan gitu. Jangan hanya ngejar-ngejar orang untuk supaya tidak hamil gitu. harus gitu kalau kami di BKKBN tentu ke depan kami mengusulkan ini untuk daerah-daerah yang TFR-nya sudah di bawah 2,1 bahkan seperti Jawa Tengah DIY itu sudah sudah di bawah 2 ya, DIY itu 1,9 gitu ya. Jadi kabupaten tertentu juga sudah 1, gitu. Dari Bali DKI itu sudah 1, DKI juga ya? DKI ya 1,8 1,9 gitu DKI. Sudah di bawah 2 ya. Sudah di bawah 2. Nah, itu saya kira penting untuk melakukan hal seperti itu. Memang juga harus melihat
kepadatan penduduk, kemudian lingkungan itu harus dilihat juga. Karena apa? Karena banyak yang tinggal di Jawa ini TFR-nya rendah tapi padat penduduknya. Artinya apa? Kekumuhan, sanitasi, kemudian fasilitas umumnya sering tidak memadai juga. Nah, oleh karena itu tadi mengekstend untuk daerah-daerah baru dikembangkan menjadi daerah yang lebih maju sehingga penduduknya bergeser, itu menjadi satu hal yang penting. Sekarang fenomena sekarang kan penduduk itu bergesernya nggak jauh dari asal mulanya, tetapi tetap dia tinggalnya memang lebih di kota daripada di desa. Iya benar. Ya itu kan fenomenanya kan seperti itu. Juga Bekasi mungkin juga daerah-daerah Tangerang, Depok kan jadi Depok, kota besar itu. Itu kan bukan ibu kota negara tapi kemacetannya bisa melebihi Jakarta itu. Betul. Dan juga sanitasi lingkungannya bisa lebih parah kalau tidak dikendalikan. Nah, saya kira harus bersamaan antara mengendalikan atau mempertahankan penduduk seimbang dengan menciptakan lingkungan yang sehat lah, lingkungan yang sehat. Iya. Pak Hasto lihat juga berarti ya dalam dekade belakangan ini kan jumlah lajang jomblo itu meningkat tajam ya. Jomblo 26 hingga 30 tahun masih memilih tetap single itu naik 8% ya. Kalau kita dalam konteks menyiapkan SDM unggul dan menyongsong puncak bonus demografi, sebetulnya menurut Pak Hasto seberapa besar Pak pengaruh masalah jomblo ini? Ya kan begini ya, biasanya orang itu kalau sudah berkeluarga itu kehidupannya itu lebih lebih bertanggung jawab itu, sehingga bekerjanya lebih serius. Yang perlu kita waspadai ketika dia jomblo dan dia tidak produktif, terus dia hidup di zona nyaman untuk tetap tidak produktif karena tidak punya tanggungan, itu berbahaya juga gitu. Karena pengertian bonus demografi itu kan baru angka dari jumlah yang usia produktif dibandingkan yang tidak produktif. Tapi kan usia produktif belum tentu produktif. Ya. Nah, sehingga, itu. Iya, usia produktif tapi belum tentu produktif. Benar. Sehingga kalau seandainya terlalu banyak orang yang usia produktif tapi tidak produktif, itu kita bonus demografi kita lepas itu. Nggak bisa kita memetik bonus. Kan bonus demografi harus ditransformasikan menjadi bonus kesejahteraan. Nggak bisa memanen berkahnya berarti ini ya. Iya, tidak bisa memanen, hanya berkesempatan. Berkesempatan tapi kesempatan tidak dipakai gitu. Saya khawatir kalau banyak orang tuh hidupnya single terus tidak produktif, dia dengan hidup seadanya, waduh berat ini. Karena ya tadi seperti yang Mbak Nadia sampaikan, siapa yang mau menanggung orang tua kita? Orang tua kita itu sekarang usianya panjang. Jadi populasinya, karena semua yang tidak ada pemerintah programnya mengurangi orang tua, nggak ada. Semua orang tua itu hidupnya dipanjangkan, yang mau sakit jantung di BPJS kan, di operasi, di ini semua ya. Sehingga akhirnya aging population sudah menjadi kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Kalau generasi yang di bawahnya itu generasi stroberi yang agak lembek, repot kan. Jadi maksudnya dari lajang itu tanggung jawabnya kurang nih, kalau dia udah menikah paling nggak dia memiliki tanggung jawab gitu ya. Untuk saya khawatir begitu. Kalau orang-orang lajang ini menikah biasanya kerja, tetap kerja demi anak, demi istri begitu ya. Dan itu juga akhirnya menghidupi orang tua. Betul tapi banget. Orang-orang lajang ini kalau nanti terus jadi pengangguran, terus dia nganggur juga enggak apa-apa, saya cuma butuh makan sehari 3 piring, itu orang tuanya juga terlantar, orang lain juga terlantar. Baik. Nah, Pak Hasto terakhir nih, baru-baru ini kan kita memperingati Hari Keluarga Nasional ya. Nah, dalam momentum ini apa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan seperti ini, Pak? Memang kemarin kita menyadarkan ya kepada keluarga bahwa keluarga-keluarga ini harus meningkatkan kualitas SDM-nya, karena kita paham betul bahwa ancaman utama untuk kita itu tidak bonus demografi dan tidak bisa keluar dari middle income trend adalah karena kualitas SDM. Sehingga kita ingin kembali kepada keluarga ini untuk menjadi keluarga yang berkualitas, agar kita betul-betul bisa memasuki Indonesia Emas itu ya dengan keluar dari middle income trend itu. Ya, itu yang utamanya, makanya kemudian kita mengambil tema keluarga berkualitas untuk Indonesia Emas itu. Nah, kita juga mencoba untuk mengajak keluarga-keluarga itu untuk
mencari solusi ketika di era disruption, era serba medsos, untuk komunikasi dengan anak, istri saja udah di keluarga, dengan suami, istri, dan anak itu juga kadang-kadang dari waktu itu tidak mudah. Maka kemarin kita juga mengadakan gerakan kembali ke meja makan, ya meskipun mungkin tidak bisa setiap hari ya, tapi ya paling tidak seminggu berapa kali gitu bisa ketemu di meja makan itu dengan anak itu sebagai katakanlah momentum untuk komunikasi dengan anak keluarga. Salah satu indikasi keluarga berkualitas tuh ada momen meja makan itu ya. Ya, kan keluarga berkualitas itu ada 3 indikator ya. 1, keluarga itu tentram, 2, keluarga itu mandiri, 3, keluarga itu bahagia. Nah, potret keluarga kualitas keluarga di Indonesia ini bahagianya memang menonjol ya, tetapi kemandirannya rendah. Di antara 3 tadi, tentram, mandiri, bahagia, yang paling rendah kemandiriannya. Jadi memang ya profil kita itu miskin tapi damai gitu ya, senang gitu, bahagia gitu. Harusnya kalau mandiri bahagia tapi juga mandiri itu keren banget ya jadi negara. Keren banget itu. Kalau ini kan ya saya nggak apa-apa lah, nggak ada harta, nggak ada ini, tapi yang penting anak saya sehat, ini sehat, senang, damai. Jadi miskin tapi senang, damai. Ini yang perlu dibenerin ya, cara pandang itu ya berarti ya. Iya, perlu di ini. Itu kan cara pandang ya, masih profilnya masih seperti itu sampai hari ini. Ternyata ya, mangan orang makan asal kumpul itu masih sampai sekarang. Itu masih mewarnai ya. Mungkin sekarang sudah tidak seperti itu, tapi mungkin ya enggak bergelimang harta, enggak apa-apa. Bahagia itu adalah ada dalam hati, kaya itu ada dalam hati kan gitu. Akhirnya kurang berkualitas keluarga ya, kurang mandiri. Baiklah kalau gitu. Pak Hasto, makasih banyak Pak Hasto sudah bersama Idola Pak. Sampai jumpa Pak. Terima kasih Mbak Nadia. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Mitra Idola, demikianlah kita telah dengar bagaimana pandangan pemikiran Kepala BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Dr. Hasto Wardoyo. Gimana komentar Anda Mitra Idola sebagai civil society, pemilik kekuasaan tertinggi yang memberi mandat kepada negara dan pemerintah? Anda kami undang untuk berkomentar tentang topik yang kita bahas ini ya. Gimana mengatasi ancaman persoalan depopulasi tahun 2045 yang dipicu oleh turunnya angka kelahiran total di beberapa kota. Saya nantikan komentar Anda lewat WhatsApp Radio Idola di nomor 0811 279260.